Halo semua, selamat datang kembali di channel Anak Agung Adi Bria Putra. Di sini dengan saya, Anak Agung Adi Bria Putra sendiri. Dan dalam video kali ini, saya ingin sharing kepada teman-teman semua bagaimana menentukan judul skripsi. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang lain yang saat ini sedang mampir ke channel saya, yang tentunya ketika membuka video ini pasti sedang mencari judul skripsi. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang salah satu hal yang cukup menantang dalam menempuh pendidikan S1, sebenarnya enggak pendidikan S1 aja sih, S1, S2, S3 itu tentu yang paling kita bikin overthinking itu pasti, aduh judul saya apa ya, nanti saya mau ngambil bidang apa ya, kayak gitu pasti. Nah, maka dari itu, dalam video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana cara saya dalam menentukan judul skripsi. Nah, perlu saya garis bawahi, mungkin ada beberapa kesamaan dari, mungkin ada video-video sebelumnya yang sudah pernah membahas ini, ya tentu itu di luar kendali saya. Maka dari itu, saya tekankan bahwa apapun yang materi yang ada pada video ini adalah murni opini pribadi saya dan yang saya lakukan sesuai dengan pengalaman saya ketika dulu mencari judul skripsi seperti itu. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin konsultasi skripsi melalui WA atau email bisa klik di link di bawah. Saya juga menampilkan beberapa link untuk menuju ke channel YouTube ini, kemudian juga ada channel Telegram dan yang lainnya. Oke, langsung aja lanjut ke materi yang pertama. Nah, sebentar ini saya geser. Oh ya, nggak bisa digeser ya. Apa namanya video yang ada di pojok kanan atas itu. Jadi yang perlu kita pahami pertama adalah apa itu judul dan apa itu topik. Nah, jadi kalau garis besarnya, topik itu adalah gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan judul adalah gambaran spesifik. Nah, gimana sih maksudnya, Kak? Gitu. Jadi, nah ini kita langsung aja ya bahas. Oke. Nah, ini dia. Saya langsung berikan contoh. Jadi, kalau contoh dari topik, itu misalkan kita akan meneliti secara umum terkait dengan UI UX. Itu topiknya, terkait dengan UI UX. Nah, judulnya adalah perancangan user interface aplikasi X untuk memudahkan X di desa X. Nah, itu adalah judulnya. Jadi, judul itu adalah gambaran spesifik terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan topik itu adalah gambaran umum. Dan di sini yang teman-teman terkadang ketika saya menerima pesan dari teman-teman, Kak, topik saya ini, padahal yang dikirim itu adalah judul. Gitu. Oke, ini dia ya, supaya nggak ketukar bedanya judul sama topik. Nah, gimana sih cara untuk kita bisa menentukan judul skripsi yang sekiranya akan kita angkat dalam penelitian di tugas akhir kita nanti? Nah, yang paling pertama tentunya tentukan bidang minat dari teman-teman. Nah, bidang minat ini maksudnya adalah kita bisa sesuaikan dengan hobi dan juga mungkin dengan lingkungan sekitar kita atau kebiasaan kita. Pokoknya apa yang teman-teman minati atau apa yang teman-teman kuasai. Sehingga nanti skripsi yang dihasilkan itu bisa lebih cepat selesai. Karena saya dapat nasihat dari dosen saya, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Belum tentu skripsi yang judulnya keren. Nah, jadi skripsi yang baik itu belum tentu skripsi yang judulnya keren. Yang terpenting adalah skripsi yang selesai. Itu adalah skripsi yang baik. Nah, seperti contoh, misalkan kalau hobi kalian itu berkebun, misalkan seperti yang ada di gambar ini. Misalkan hobi kalian berkebun. Tapi ternyata kalian juga punya hobi lain yaitu mendesain.
kalian punya ketertarikan terkait dengan bagaimana merancang sebuah aplikasi. Nah, nanti kalian bisa kombinasikan sesuai dengan bidang minat kalian. Kalian punya pengalaman terkait dengan berkebun, atau mungkin bertani, atau mungkin kalian berasal dari sebuah desa yang menghasilkan panen yang sangat besar, sehingga kalian benar-benar memahami seperti apa lingkungan kalian. Nah, seperti yang kita kembali lagi. Nah, ini kalian suka mendesain, kalian suka merancang sebuah aplikasi, tapi kalian juga suka berkebun. Jadi kalian bisa kombinasikan itu. Nah, kalian punya ide nih. Oh, jadi saya mau coba merancang user interface dari aplikasi apa gitu yang seputar pertanian atau perkebunan misalkan, untuk memudahkan, mungkin memudahkan eh, generasi muda mencoba berkebun, untuk ya generasi muda yang baru-baru ingin berkebun di desa apa, misalkan di desa eh, Sekarsari misalkan. Nah, itu. Yang pertama adalah tentukan bidang minat. Selanjutnya adalah ketika kalian sudah memiliki bidang minat yang sekiranya kalian kuasai untuk kalian terapkan di skripsi, selanjutnya adalah kunjungi perpustakaan. Nah, fungsinya apa nih kunjungi perpustakaan? Jadi kalian coba cari sekiranya ada nggak sih judul yang ya yang nyerempet-nyerempet sedikit dengan rencana kalian. Nah, ini dilakukan untuk semisal sudah ada judul yang mengangkat topik seperti itu, ya kalian bisa jadikan referensi. Atau kalau semisal sudah ada judul yang seperti itu, ya kalian tentu harus modifikasi sedikit supaya ada keterbaruan. Nah, jadi di perpustakaan itu kalian bisa lihat-lihat jurnal, kemudian juga bisa baca-baca skripsi terdahulu, atau bahkan kalau kalian memang ingin melihat lebih luas jangkauannya, itu kalian bisa coba baca-baca disertasi atau tesis. Nah, selanjutnya juga kalian harus cari-cari di perpustakaan, kira-kira ada nggak sih buku referensi yang bisa saya gunakan untuk mendukung skripsi saya ini. Nah, jadi ini kalian akan gunakan ketika nanti kalian ingin mensitasi dari sumber-sumber yang kalian baca. Jadi nanti ada teori-teori, kalian bisa sitasi dari buku referensi. Nah, selanjutnya adalah healing. Mungkin healing ini termasuk ya out of the box lah, tapi ini saya alami sendiri ketika saya mengalami kegalauan saat mencari judul skripsi. Nah, healing ini sebenarnya penting, tapi tidak banyak orang yang menyadarinya. Nah, ketika kalian stuck, ketika kalian galau, bingung, overthinking, tidak ada salahnya untuk mencoba healing sejenak. Ya, tapi nggak terus-terusan healing juga gitu. Nah, mungkin rekomendasi yang bisa saya berikan adalah mungkin ke taman, ke bukit, danau, pedesaan, dunia-dunia alam, atau bahkan ke taman rekreasi. Kenapa? Karena bisa saja ketika kita healing, itu kan pikiran menjadi tenang ya, menjadi tenang, menjadi rileks. Bahkan kita bisa secara tidak sengaja menemukan judul skripsi ketika kita healing. Seperti contoh yang tadi, kita ingin merancang sebuah aplikasi. Mungkin ketika kita bermain ke desa, kita healing ke desa, secara tidak langsung kita akan melakukan observasi. Dan di sana kita temukan masalah. Oh, ternyata ada masalah X di desa X. Nah, itu bisa saja kita dapatkan judul ketika kita healing. Seperti itu. Maka dari itu, salah satu cara yang saya rekomendasikan ke teman-teman, coba deh kalau ketika kita sedang stuck itu nggak usah dulu fokus pada ke perpus atau bagaimana, namanya stuck daripada stres, ya udah kita healing aja. Siapa tahu ketika kita healing, kita justru akan menemukan masalah.
Dan justru secara tidak langsung kita akan menemukan judul. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah temui dosen pembimbing. Nah, temui dosen pembimbing, atau kalau misalkan awal-awal kita baru masuk semester itu kan biasanya nggak ada, belum ditentukan ya dosen pembimbingnya. Nah, kalian bisa temui dosen-dosen yang sekiranya menjadi target kalian untuk beliau menjadi dosen pembimbingnya nanti. Nah, itu kalian bisa ajak konsultasi, diskusi, apalagi sekarang ini kan lagi ngetren ya, ada penelitian payung gitu. Biasanya dosen-dosen itu punya penelitian besar yang nanti dipecah kecil-kecil. Dan biasanya kecil-kecil ini sesuai bobotnya akan diatur oleh dosen itu, kira-kira mahasiswa saya bisa mengerjakan ini nggak? Nah, itu bisa kalian coba tanyakan ke dosen. Kira-kira, Pak, Bapak punya eh, rep- Bapak punya rencana penelitian nggak yang bisa saya bantu? Nanti coba saya ingin terapkan di skripsi saya. Atau misalkan, Bapak punya rekomendasi judul nggak, Pak? Kok saya agak bingung ya? Nah, itu. Kalau semisal kalian sama sekali belum bisa menentukan judul yang sekiranya akan kalian angkat. Nah, kalian bisa temui dosen, itu biasanya di ruang dosen tentunya yang paling mudah kalian temui, kemudian juga bisa saja di halaman kampus, di kafe, kantin, atau bahkan di discussion room. Nah, pengalaman saya saat bertemu dosen kemarin untuk konsultasi judul, itu saya mengobrolnya di halaman kampus. Kebetulan dosen yang saya ingin jadikan target itu beliau sedang di halaman, ya udah langsung aja saya coba dekati, permisi Bu, mohon maaf saya ingin coba konsultasi dengan Ibu, apakah Ibu berkenan ya? Gitu. Dan beliau kebetulan berkenan. Jadi di sana kita bisa dapatkan rekomendasi-rekomendasi, kemudian juga bahkan pengetahuan-pengetahuan baru, kabar-kabar baru, informasi-informasi baru bisa kita dapatkan ketika kita diskusi bersama dosen. Nah, tentunya di sini tidak hanya dosen aja, kalian juga bisa coba diskusi bersama teman-teman, tapi dengan catatan diusahakan apa yang akan jadi rencana kalian nanti di judul skripsinya itu jangan dulu diberikan kepada teman-teman. Kenapa? Karena kita saja masih belum tahu apakah kita bisa mengambil judul itu, nanti takutnya ya duluan diambil orang gitu. Maka dari itu, diskusi boleh, diskusi secara umum boleh, tapi jangan sampai kita memberikan judul kita kepada teman. Kalau kita memberikan judul kepada dosen, itu bisa. Tapi kepada teman mungkin tidak saya rekomendasikan. Baik, itu dia video saya kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir, bersedia menonton, dan semoga berbahagia selalu. Untuk teman-teman yang ingin tetap terhubung dengan saya, bisa klik link di bawah atau scan link yang ada di sisi kanan ini. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.